Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, yang terhormat kepada Ibu Ismi Rahmawati, SPD MPD, selaku dosen mata kuliah Biologi Dasar. Baik, pada kesempatan malam ini, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Nama saya Bunga Najla Salsabila dengan NPM 2113024017. Di sini saya akan menjadi moderator dalam penyampaian laporan perencanaan proyek biologi dasar. Adapun anggota dari kelompok 3A yang pertama yaitu Zahra Zaki Asbira, yang kedua Gustin Armunanti, ketiga saya sendiri Bunga Najla Salsabila, yang keempat Amanda Rosalinda, kelima Francisca Santi Anggraini, keenam Rania Sabita Asari, dan yang ketujuh Vita Yuniar. Baik, adapun tema proyek dari kelompok 3A yaitu mengenai dasar-dasar genetika. Judul proyek yang kami ambil adalah model struktur DNA. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Zahra mengenai fokus proyek dari kelompok 3A. Kepada Zahra dipersilahkan. Kepada Zahra, apakah sudah terlihat share screen-nya? Baik, fokus proyek. Fokus proyek ini darinya serta memberikan pengetahuan bagaimana cara membuat model dari struktur DNA. Baik, terima kasih kepada Zahra telah membacakan fokus proyek. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Zahra. Kemudian selanjutnya mengenai pendahuluan akan dibacakan oleh Gustin. Kepada Gustin dipersilahkan. Oke, baik. Pendahuluan yaitu asam nukleat adalah polinukleotida yang terdiri dari unit-unit mononukleotida. Jika unit-unit pembangunnya deoksinukleotida, maka asam nukleotida itu disebut deoksiribonukleat atau DNA. Dan jika terdiri dari unit-unit mononukleotida disebut ribonukleat atau dikenal juga dengan nama RNA. Hampir semua organisme deoksiribonukleat acid atau DNA adalah materi genetiknya, kecuali pada beberapa bakterionophag, virus, dan beberapa tanaman yang materi genetiknya berupa ribonucleic acid atau RNA. Deoksiribonucleic acid atau DNA merupakan makromolekul berupa benang sangat panjang yang terbentuk dari sejumlah besar deoksiribonukleotida yang masing-masing tersusun dari satu basa, satu gula, dan satu gugus fosfat. Apabila diibaratkan dalam tubuh, maka DNA diibaratkan sebagai otak yang ke bawah lagi slide-nya, yang dapat mengatur segala proses di dalam tubuh. Di samping itu, DNA juga mempunyai peran penting dalam pewarisan sifat. DNA merupakan suatu senyawa kimia yang penting pada makhluk hidup. Tugas utamanya membawa materi genetik dari satu generasi ke generasi berikutnya. DNA juga merupakan senyawa polinukleotida yang membawa sifat-sifat keturunan pada khas yang terdapat pada kromosom. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Gustin yang telah membacakan pendahuluan.
Untuk selanjutnya mengenai rumusan masalah dan tujuan dari proyek kami akan disampaikan oleh Amanda Rosalinda. Kepada Amanda dipersilahkan. Baik, adapun rumusan masalah yang kami ambil yaitu bagaimana struktur dan fungsi pada DNA, lalu bagaimana proses pembuatan model struktur DNA. Adapun tujuan dari proyek kami yaitu untuk mengetahui struktur dan fungsi dari DNA dan untuk mengetahui proses pembuatan model struktur DNA. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Amanda. Kemudian mengenai timeline akan disampaikan oleh Francisca. Kepada Francisca dipersilahkan. Baik, jadi kami sudah menyusun timeline, yaitu pada tanggal 15 November 2021, kegiatannya merancang proyek yang akan diajukan. Lalu pada tanggal 17 November 2021, membuat laporan rancangan proyek. Pada tanggal 19 November 2021, mempresentasikan laporan rancangan proyek. Tanggal 20 November 2021, mempersiapkan alat dan bahan yang digunakan untuk proyek. Tanggal 21 November 2021, melaksanakan proses pembuatan model struktur DNA sesuai cara kerja. Tanggal 26 November 2021, mempresentasikan laporan kemajuan proyek. Dan pada tanggal 3 Desember 2021, mempresentasikan laporan akhir proyek. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Francisca yang telah membacakan timeline dari kelompok 3A. Kemudian mengenai alat dan bahan proyek yang kami gunakan akan disampaikan oleh Rania. Kepada Rania dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih moderator. Untuk alat dan bahan pada proyek kali ini, yang pertama yaitu pipet minuman atau sedotan, kedua kertas origami, yang ketiga kertas tebal, yang keempat persegi panjang digunakan sebagai alas, yang keenam plastisin, yang kelima plastisin, keenam gunting, ketujuh lem, 8 penggaris, serta spidol. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Rania yang telah membacakan alat dan bahannya. Kemudian selanjutnya mengenai cara kerja atau langkah kerja akan disampaikan oleh Vita. Kepada Vita dipersilahkan. Baik, selanjutnya itu cara kerja proyek. Yang pertama, potong pipet minuman atau sedotan dengan ukuran kurang lebih 3 cm. Yang lalu, lapiskan pipet atau sedotan menggunakan kertas origami berwarna, memakai 4 warna untuk membedakan model basa nitrogen. Selanjutnya, letakkan gula atau deoksiribosa dan fosfat yang terbuat dari plastisin di ujung basa nitrogen. Kemudian, gunakan kertas tebal untuk dijadikan sebagai tiang atau penyangga. Selanjutnya, kaitkan basa nitrogen yang sudah jadi, kemudian lekatkan pada tiang atau penyangga dengan pola berputar. Yang terakhir, letakkan replika struktur DNA pada alas persegi panjang dan berikan keterangan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Vita yang telah membacakan cara kerja mengenai model struktur DNA. Untuk selanjutnya mengenai bahasan atau progres yang telah kita laksanakan akan dibacakan oleh Gustin. Kepada Gustin, dipersilahkan. Progres yang sudah kelompok yaitu pertama sudah membuat rancangannya yang sudah digambar dalam kertas agar kita mengetahui apa yang akan kita lakukan dan seperti apa contoh model yang akan. Kemudian kami juga sudah melakukan pembuatan kertas persegi panjangnya yang sebagai alas tersebut dari kardus yang kemudian dilapisi oleh kain karton. Kemudian kami juga sudah alat semuanya dan pada minggu ini kami sudah mulai melakukan praktikum yaitu memotong-motong minuman sedotan yang digunakan sebagai basa nitrogen, kemudian sudah
membuat bulatan-bulatan pada plastisin yang digunakan sebagai gula fosfat. Demikian yang sudah kelompok kami laksanakan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Agustin yang telah mewakilkan kami dari kelompok kita mengenai apa saja yang sudah kami laksanakan pada minggu ini. Baiklah, untuk acara terakhir yaitu penutup, kepada Bu Ismi kami minta saran baik apabila masih terdapat atau perlu dibetulkan mengenai baik teori maupun bentuk dari struktur DNA itu sendiri. Baiklah, saya akhiri. Jika terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Selamat malam. malam.